Oke, gue sekarang lagi ada di mobil, gue barengan sama Chandra, ada Dendi dari Detek Indo dan juga ada Okto dari Teh Manis ya namanya ya. Teknologi Masa kini, iya. Jadi ya sebenarnya emang pengen tuh Cindo mau lewat dulu. Ih, cewek tuh. emang Yang depan. emang konsepnya mau ngobrol-ngobrol aja ya, maksudnya di dalam mobil. Jadi gue sebenarnya nggak mau ngebahas tentang handphone sebenarnya. Gue nggak mau ngebahas tentang handphone. Jadi gue pengen sebenarnya langsung tanya aja sih Chan sama lo. Itu sama gua banget nih. Iya sebenarnya boleh yang lain mau yang mau lain jawab boleh juga ya. boleh jawab. Oke. Jadi gini. Tapi gue pengen nanya dulu adalah kenapa lo memutuskan buat jadi tech reviewer? Oke. Ini kalau diceritain panjang sih. Ya. Singkat aja jangan panjang-panjang. Jadi setidaknya gue lulus dari SMK itu pada tahun 2020. Oke. Pas Covid tuh. Oke. Ya, pas berarti- Covid. Oke. Gua lulus dari sana pas Covid, jadi gua sempat nyari kerja juga. Dan itu gua nyari kerja nggak diterima sampai ke daerah Tangerang pun juga gua telusuri. Oke. Sedikit informasi aja untuk lulusan sendiri, gue di SMK salah satu SMK di Jakarta dan jurusannya adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Oh. Jadi itu jurusan yang benar-benar favorit dan harusnya lapangan pekerjaannya itu luas ya kan. Oke, untuk saat ini ya kayak Saat- gitu ya. saat itu, ya. Karena kan emang Saat ini ya. sekarang teknologi kan lagi berkembang banget ya. Benar. Benar. Dan gue berpikir Oke. seperti itu, harusnya gue dapat kerjaan bisa lebih simpel dong. Oke. Ternyata pas waktu gue lulus nyari kulik-kulik dan nggak dapet kerjaan sih. Sampai akhirnya setahun gue nganggur, Oke. ya kan. Ending of the day gue ditawarin kerjaan, bukan kerjaan sih, lebih tepatnya gue kan masuk ke salah satu komunitas Oke. ya, kalau komunitas brand ya, Ah. gue sebut brandnya nggak usah lah ya. Nggak usah ya, Oke, nggak usah. gue join salah satu komunitas brand tersebut dan gue ditawarin buat review HP itu. Oh, Ya itu kan? langsung tuh. Ya karena memang sebelumnya gue sempat bikin konten juga, tapi Oh. kontennya itu seperti teknologi-teknologi yang up to date. Jadi misalkan ada teknologi ini gue baru dengan ambil footage dari luar negeri. Oh. Oke, footage luar negeri Ah. dan itu official launching. Ya. Oh, oke, Bukan oke. dari footage teman-teman tech reviewer yang gue colong gitu. Oh, enggak. oke. Jadi memang dari situ gue ambil terus pakai voice over dan dari situ dia ngelihat wah gue punya potensi nih kemungkinan ya mungkin pikiran dia gitu dan akhirnya gue ditawarin gue terpilih jadi smartphone itu Explorer namanya. Oke. Smartphone itu tapi Explorer belakangnya. Oke, Jadi oke, akhirnya oke. gue nge-explore smartphone tersebut dan ya udah gue bikin konten dalam satu HP aja. Ya mungkin yang pengikut gue harusnya udah tahu lah ya. Oke. Itu kontennya apa dan meledak. Bukan, belum zamannya itu ya kan. Free Fire belum. Jadi dalam satu konten aja, satu HP aja itu gue bikin sampai 24-an konten, Mas. Oh. Banyak banget jadi intinya. Dan Oke. ada beberapa video yang trending, akhirnya viral juga videonya sampai subscriber gue menaik. Tapi di posisi itu gue belum nikmatin duit. Nggak ada Oh. AdSense sama sekali. Nggak ada Ya kan? AdSense Jadi sama gue mikir, sekali. Oke, oke. kayaknya nggak ada nih AdSense. Dan Oh. akhirnya gue coba lamar kerja lagi. Tetap itu konten udah berjalan kan, dan subscriber itu masih di kisaran 4 ribuan. Udah Masih naik, 4 ribuan, udah cukup oke. cepat tuh naiknya sekitaran 4 bulanan, naiknya langsung 4 ribu. Habis itu belum ada duit juga, jadi gue mikir kerja aja deh. Oke, akhirnya gue kerja di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Dan Oke. itu gue jadi editor di salah satu tempat cuci mobil. Oh, oke. Oke. Jadi lo Gua sempat di- kerja juga ya sebelum Ya. sebelum di sini ya. Benar sekali, sempat kerja dan di sana jadi tim editornya mereka dengan income sekitaran 1 juta per bulan. Oke. 1 juta per bulan gue harus PP, tapi gue memutuskan untuk ngemes di sana karena kalau PP nggak memungkinkan juga kan. Dan Tapi kalau sekarang income udah gede dong, Chan? nggak usah ngebahas itu dulu kan. Oh iya. Langsung ditembak gak tuh ya kan. Nah, habis dari situ ya udah gue balik lagi ke YouTube, gue fokus ke YouTube, akhirnya meningkat subscriber gue dapat 20.000. Gue cuma kerja di sana tuh sebulan. Oke. Ya, jadi cuma nikmatin 1 juta doang. Oke, gue buat beli mic nih, Oke. ya, sama upgrade gear. Buat beli lightning ya udah. Setelah dapat 1 juta itu gue langsung beli gear semuanya, setup studio, oke lah. Habis itu mulai ngonten lagi akhirnya dapat subscriber dan gue langsung dapat AdSense. Ya Oke, kan? dapat AdSense itu dapat waktu itu 1,4 juta. Oh. Ya kan? Nah, seneng banget tuh gue kan dapat Oke. AdSense gitu buat subscriber kan sekecil oke. itu kan. Terus akhirnya dari situ langsung kali 6 Oh, AdSense gua. langsung dikali 6 tuh. Langsung kali 6, gue kaget banget di bulan selanjutnya. Loh, di
tiba-tiba kali 6 kan, langsung gue siap-siap buat setup studio lagi. Oh. Dan besoknya malah kali 8 langsung. Berarti udah kena duit tuh ya langsung. Wah, langsung di itu. Wah, gue jadi konten kreator aja deh habis itu. Oh, jadi lu memutuskan buat resign kerja, Iya. terus jadi konten kreator Iya. karena emang di konten kreator ini udah dapet duitnya. Iya, begitu. Dan lu memutuskan untuk nge-review handphone. Iya, Berarti pasti, kan karena memang untuk- yang gue lihat marketnya gede dan juga gue suka sama gadget cuy. Oh, lu suka Itu sama dia sih. gadget. Heeh. Iya, iya, iya. Oke, berarti kalau misalkan lo udah dapet duit dari apa namanya? Dari konten ya. konten, Maksudnya dulu udah dapet duit dari konten. Apakah apa ya? Maksudnya ya berpengaruh nggak sama ini lo, sama apa namanya, sama cara lo mereview? Itu iya pasti sih berpengaruh sih. Oke. Pasti itu berpengaruh. Berpengaruh maksudnya Iya. artinya kalau soalnya yang jadi pertanyaan gue ini sebenarnya adalah lu setuju nggak sih sebenarnya sama sebuah review berbayar? Waduh. Pertanyaannya berat banget loh ini buat dijawab. Iya. Itu- Pertanyaannya seperti itu Untung memang. bukan gua juga. Waduh, itu sebenarnya 50-50 sih. Maksudnya Ya kan? 50-50 itu gimana? Setuju nggak setuju, tapi kan kita mikirnya sekarang realistis aja nggak sih? Kalau gua Oke. setuju, Ya kan? review berbayar. Oke. Ya, gue juga setuju review berbayar, tapi dalam artian kita pun juga ngasih review yang honest gitu loh. Oke. Dan honest artinya dalam artian tuh review jujur gitu loh. Itu Tapi sih, Bos. apakah benar-benar akan sejujur itu kalau lo sudah menerima sesuatu dari brand? Gua rasa malu dijebak sih, Chan. Ya, enggak, nih, tergantung ini sih tergantung maksudnya- idealis seorang itu sendiri ya nggak sih? Tergantung Balik lagi. idealismenya. Nah, Iya. kalau lo sendiri idealismenya gimana? Kalau gua pribadi sih ya tetap 50-50, 50-50. Ya gua tetap 50? reviewnya honest dan Hah? juga tetap nyampein pendapat tentang produk tersebut. Ya Oke. kalau misalnya produk tersebut bagus, gua Hah? bilang bagus. Hah? Dan kalau misalnya produk tersebut kurang bagus, ya tetap gua highlight poin-poin itu. Cuman masih bisa gua acceptable aja. Kalau misalkan ternyata lu jawabnya seperti itu kan, lu 50-50, lu bilang bagus ya bilang bagus. Tapi kan si brand ini sudah mengeluarkan uang Ya. untuk lu melakukan review. Terus lu bilang ternyata barangnya kurang bagus dan brandnya itu nggak terima. Lu Oke. merasa seperti apa? Ya pasti ngerasa nggak enak juga sih ya. Nggak enak sama brandnya? Sama brandnya pasti. Oke. Tapi kan gue di lain sisi merhatiin viewers gue juga. Oke. Ya kan? Gue harus ngasih review yang jujur buat para audiens gue, biar audiens gue juga nggak kecewa sama gue terutama. Karena patokan gue tetap tetap prioritasin viewers gue. Karena tanpa adanya viewers gue nggak bisa segede ini mas. Oh. Ya kan? Dan juga komunitas tetap gue hire dan tetap gue handle itu. Oh. At least mereka bisa nge-support kita Oke. pun juga bisa bantu support mereka. Oke. Ya kan? Nah yang susahnya ketika kita pengen nge-support brand tersebut, tapi brand tersebut malah mempersulit gitu loh. Siapa tuh, Jan? Oke, Pada tar dulu. dasarnya itu sih. Ada. Enggak, tar dulu, tar dulu. Jadi Gini kan gua nge-support pun juga bingung Oke. dengan cara apa gitu loh. Oke, jadi intinya sebenarnya adalah sekarang lu masih dapat benefit kan dari brand itu, artinya kan? Masih. Dapat benefit dari brand itu. Ya. Apakah itu bakal berpengaruh sama hasil review lo? Benefitnya apa dulu nih? Ya kayak contohnya dibayar, terus atau enggak tuker barang. Oke. Itu akan berpengaruh sama hasil Review. atau enggak misalkan kalau misalkan seandainya lo udah biasa nge-review barang dari brand A terus tiba-tiba brand A-nya tersebut dia nggak ngasih lo barang untuk suatu produk tertentu yang harusnya lo bisa review, terus lo jadi ngerasa kurang sakit misalnya jadi ngerasa kayak sakit hati lah, intinya kayak gitu. Apakah itu akan berpengaruh sama hasil review lo? Oke, mungkin kalau ngasil outputnya adalah reviewnya itu sebenarnya sih lebih ke objektif aja sih ya. Oke. Ya kan? Berarti nggak ngaruh? Nggak ngaruh sih harusnya, karena memang gue tetap bawain poin-poin yang memang produk tersebut ada keunggulan dan ada kekurangannya. Itu sih. Jadi nggak mempengaruhi ke review, tapi memang ada beberapa poin-poin yang mungkin kayak misalkan teman-teman tech reviewer kita yang nggak nge-highlight kekurangannya ini tetap kita highlight ya kan, karena memang kan balik lagi kan kita pengennya honest review alias review jujur, jadi ya kayak gitu. Kalau gua sih enggak. Kenapa? Kalau gua kalau dikasih pun project pun gua bebas reviewnya karena gua udah highlight dari pertama ke brandnya. Kalau gua mau honest review, jadi bagus dan jeleknya pasti gua sampaikan tapi dengan cara yang bagus. Berarti memang disetir dong sama brand. Enggak dong. Ya kita sih sebenarnya
ngikutin speknya aja sih, jangan speknya dikasih ya, kita sebutnya brief lah ya. Oke. Ya kita tinggal ngikutin aja, dan itu tinggal penyampaian kitanya aja gimana. Gitu loh. Kalau disetir sama brand enggak sih, karena brand balik lagi, karena Dendi benar tadi bilang brand udah banyak yang dewasa, jadi harusnya bisa bedain yang bagus mana yang enggak. Cuman tetap kita nggak usah nambah-nambahin kekurangan dari produk tersebut. Nah, namanya Hanes Review ya, namanya Hanes Review ya, namanya itu ya. Jadi ya udah, kekurangannya A kita bahas, kekurangannya B, kekurangan B nya kita bahas, kelebihannya A juga kita bahas, kelebihannya B juga kita bahas. Jadi gitu loh. Tetap kita nggak nambah-nambahin poin-poin tertentu. Berarti lo selama ini tidak nambah-nambahin review, jadi seapa adanya aja kayak gitu. Ya, itu aja sih, apa adanya aja sejauh ini. Dan brand mau bayar tinggi pun juga ya it's okay, karena memang sekarang sih mikir realistis aja sih, ya kan. Semua butuh duit lah, ya kan. Apalagi hidup di zaman sekarang yang apa-apa serba duit, jadi ya udah. Sebagai gue POV anak Gen Z ya, gitu loh. Ya semuanya butuh duit. Jadi ya kita nggak usah munafik sih masalah kalau pengen dibayar brand atau gimana. Selagi memang brand yang ngasih ketentuan yang benar-benar masih make sense dan masuk akal, menurutku masih oke-oke aja lah. Oke. Ya Kalau gue gitu. nganggapnya ini sih Bang, kalau misalnya yang tadi soal kita ngasih preview dulu ke brand, ngasih draft itu takut ada misinfo juga dari Nah, kita. itu dia, ada kesalahan dari kita ya kan. Nggak nerima yang kayak misalnya brandnya minta ini di review dihilangin, gue enggak, tapi kayak gue cuman make sure ini info yang gue kasih benar apa belum Iya. gitu doang. Dan buat ngasih preview aja, jangan Karena sekedar takutnya salah preview. juga kan, takut kalau Benar. kita salah kan rugi di kita, rugi di Benar. dia juga. Yes, Jadi dua-duanya rugi loh. karena kalau misalnya kita project itu kan kita dikasih brief kan. Kita dikasih brief itu ada kelebihan, nggak mungkin mereka yang dikasih kekurangan di situ. Ada kelebihan yang harus ditonjolkan. Nah, itu kita tonjolkan kelebihannya. Tapi kita sebagai reviewer, kita udah tugas kita untuk menyampaikan kekurangan gadget ini apa. Gitu. Sebagai memang itu tugas kita, dan itu brand menurut gua brand itu bisa menerima. Kenapa? Karena itu buat improvement mereka ke depannya. Chill dulu kita. Bukan debat kusir, maksudnya sebenarnya Lapangan bola iya, intinya tuh kayak gitu sih, Chan. Maksudnya lo itu dapat duit kan dari sini kan? Dapat duit kan dari brand kan? Iya dapat. Ada Dapet beberapa duit. brand yang ngasih proyekan ke kita. Tapi ngasih. memang rata-rata pendapatan sih memang gede dari project ya kan, by project. Ya kalau dari AdSense kita tahu sendiri lah, di dunia gadget kecil, terus juga untuk affiliate juga di gua pun juga ya lumayan lah ya, bisa buat jajan-jajan tipis-tipis. Cuman memang yang lebih gede dari brand sih. Terus kalau misalkan kita perlu nggak sih kita menjilat brand? Aduh. Lebih ke ini sih, mungkin lebih gini loh. Mindsetnya mungkin harus diubah. Jangan Kenapa? apa-apa serba bisnis by project aja gitu. Yakin? Iya, kita kan sebelum kerja sama seseorang, kita harus tahu dulu sama orang tersebut kan. Minimal kita kenal lah orang tersebut itu gimana. Dan lo gak usah tahu dan ini udah kenapa sih? Jadi gitu. Jadi sebelum kita melakukan kerjasama atau deal-dealan sama orang tersebut, ya kita harus tahu personalitinya tuh orang gimana. Kita intinya harus ya kenal dulu, at least PDKT dulu nggak sih? Jadi nggak harus baik langsung ucuk-ucuk kenal langsung. Oh kita project begini nih, kita konsep begini, enggak sih. Tapi berarti kan seandainya lu akan beli nih barang tersebut karena lu nggak dapet, terus lu udah ngerasa sakit hati dong kan di awal kan? Lu akan nge-review itu sesuai dengan lu pasti bakal sebel dong sama barang itu. Maksudnya lu pasti bakal ngerosting dong barang itu karena lu udah benci nih sama brandnya. Oke, gini. Gua kalau beli barang nggak dapat dari brand ataupun nggak dapat project, itu karena alasan gue suka sama produk tersebut. Balik lagi, pacokan gue ke komunitas dan juga audiens gue. Karena memang kalau nggak ada komunitas dan audiens, ya channel kita nggak bakalan gerak, mas. Ada nggak tips buat nih teman-teman di luar sana yang pengen baru mulai jadi konten kreator? Aku baru mulai. Ya? Apa? Tipsnya seperti apa? Gini, simple. Dan ini memang ini tips memang terkesan simple dan terkesan basi banget disebutin banyak orang. Konsisten. Apakah lo udah konsisten? Jelas. Walaupun Seminggu memang berapa kali upload? 4. Seminggu 4 kali. 4 kali. Dari dulu memang gini, dulu memang gue setiap hari ya. Tapi itu menurut gue konten yang memang
kayak tips and trick, review, unboxing segala macam, gaming test. Dari satu HP tuh gue bisa bikin produk sekitar satu produk itu gue bisa bikin banyak video, maybe 4 sampai 5 dulu. Tapi makin sekarang ini nggak bisa kalau misalkan kebanyakan video, ya kan. Oke. Jadi memang tetap dari dulu gue tetap nerapin yang namanya konsistensi. Konsistensi itu tetap Oh. gue jaga tuh, ya kan, karena memang setiap hari kita upload 4 video. Sorry kata sedikit dong kata-katanya. Jangan dijilat nah. Setiap minggu kita upload video YouTube 4 dan juga untuk video short video entah itu TikTok, YouTube Short, TikTok dan juga Reels itu kita upload sekitar 6. 6. Oh. Itu karena ada tim ya? Ya, untuk sekarang ada tim dan dulu pun juga demikian, Mas. Oh. Jadi adanya tim atau enggak adanya tim tetap kita harus ngelakuin sendiri. Oke. Itu dia. Siap. Dan jangan terpaku sama yang namanya gear buat produksi sebuah video, karena memang dengan adanya alat yang seadanya aja itu sometimes lu bisa sukses dari alat tersebut sih. Contoh gue dulu ngerekam aja pakai Redmi Note 7 bahkan. Gua kali dengan install aplikasi Gcam biar hasilnya itu bagus gitu loh. Terus juga untuk mic-nya juga pakai Boya yang harganya 200 ribuan lah. Itu gue pakai sampai memang gue dapat di angka subscriber 80 ribuan. Oke. Jadi mungkin Jadi memang ya itu sih tipsnya, yang penting konsistensi dan juga tetap mau belajar aja sih. Ya kan? Terus tingkatin knowledge sih. Itu dia. Kayak udah kayak orang paling bijak banget gue ya. Astaga. Berat. terima kasih Chandra sudah mau mampir ke siaran on the road, ya, radio gadget. Dadakan banget nih. Ya memang dadakan banget, memang saya. Gua nggak ditanya, Pak. Enggak, nanti aja. Durasinya kepanjangan sekarang udah jalan 28 menit ya. Jadi intinya seperti itu. Terima kasih juga buat Okto, buat Dendi yang udah nemenin ya siaran on the road hari ini. Kita lagi mau ke PIK. Ada sebuah udah di Kayak Rajaya. Ya disebut. Oke, yaudah, bye bye semuanya. Bye bye. Thank you. Kalian bisa dapat iPhone.